Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Silakan Darman. Selamat malam Bang Gedis. Selamat malam Bang Darman. Abang Islam atau Kristen Bang? Siap. Katolik. Katolik. Iya, gimana Bang? Ada apa Bang? Abang naik kemari. Ya. Izin Bang, saya hanya bertanya saja pada Bang Edis itu. Apa itu Bang? Tujuan Bang Edis itu membuat rumah apologet itu kemarin. Itu. Oh, sudah saya jelaskan sebenarnya. Tapi kalau Abang mau naik lagi nggak apa-apa. Gini Bang. Sebenarnya gini Bang ya. Ceritanya itu Bang, saya itu kan menanggapi orang-orang Islam. Saya ini Bang di Indonesia bukanlah sebagai orang yang kekurangan, tidak Bang. Saya ini di Indonesia orang yang kalau makan itu berlimpah, begitu. Tidak kekurangan apapun, begitu Bang ya. Nah kemudian saya menanggapi orang-orang Islam Bang. Orang-orang Islam ini sebagian, nggak semua ya Bang ya, sebagian dari mereka itu senang membahas agama Kristen, begitu. Nah, ketika saya tanggapi mereka, yang ada itu Bang, saya itu dipersekusi. Bahkan kepala saya itu sudah dihargai 200 juta. Siapa yang bisa menemukan Edis ini, saya bayar dia 200 juta itu katanya. Nah, Ya Bang, karena sebagian juga yang agama Islam itu yang baik Bang. Iya, saya juga tahu Bang, nggak semua seperti itu. Cuman kan orang-orang seperti ini, karena ada orang-orang seperti itu, akhirnya saya itu pindah Bang dari tempat saya. Bahkan saya itu Bang, kalau pergi kemana-mana, saya itu selalu menutup kepala saya dengan helm dan dengan masker. Supaya apa? Supaya jangan dilihat oleh kadrun-kadrun itu. Nah, ketika saya menyingkir pindah ke tempat lain, saya kan meninggalkan rumah saya Bang, betul? Nah, sehingga akhirnya itu berjalan waktu Bang, berjalannya waktu, banyak orang-orang itu mengambil video saya, memasang nomor rekening mereka di situ. Banyak Bang, channel-channel coba Anda periksa di YouTube itu. Iya, banyak video yang ini, ya, yang palsu kemarin. betul, video-video saya dipasang rekening mereka. Iya Bang. Nah, itu kan banyak penonton lapor ke saya, Bang. Tahu nggak Bang? Ini, channel itu mengambil konten-kontenmu, sedangkan kontenmu itu nggak ada iklannya. Tidak ada ininya, nggak ada sesuatu di situ yang membuat income kamu. Nah, akhirnya mereka itu memberikan kepada saya, cobalah galang dari para pemirsa itu supaya kamu nanti di sana punya tempat tinggal, begitu. Terus akhirnya penonton pun setuju, begitu Bang. Tapi itu pun Bang, tetap sebagian itu adalah milik saya juga yang saya korbankan Bang, begitu. Sukses terus Bang Edis. Terus saya itu bertanya Bang, makanya ada rumah apologet itu seperti itu Bang. Ya, rencana berikutnya Bang, sekarang sudah selesai rumah apologet itu. Terus rencana berikutnya apa lagi Bang? Mungkin ada rencana lagi gitu atau gimana? Rencana saya itu Bang, para apologet ini kita bisa menjadikan tempat ini sebagai tempat kumpul-kumpul kita. Jadi boleh datang ke sini, main di sini, menginap di sini sebulan, 2 bulan, 3 bulan, begitu. Supaya itu kita membuat gratisin Bang. Tentu saja gratis Bang, begitu. Tapi yang mau main ke sini, tapi juga orang-orang yang sudah punya reputasi. Karena saya juga banyak menerima inbox, tetapi tujuannya bukan apa-apa. Saya tahu tujuan dia lain, gitu loh. Ada orang yang nggak pernah berapologet, nggak pernah ada jam terbangnya, followersnya masih 6 orang, inbox saya, Bang, saya mau ke sana. Anda siapa? Gimana? Nggak bisa. Yang saya ini tuh para apologet yang jelas-jelas udah punya jam terbangnya. Cuman Bang, pasti mereka tidak akan mau mengambil jalan yang saya tempuh. Kenapa? Karena jalan yang saya tempuh itu ekstrim. Karena saya meninggalkan rumah saya dan pekerjaan saya. Mereka nggak akan mau. Suruh bom-bom tinggalin rumahnya. Mana mau dia? Rumahku gimana nanti? Nggak mau, nggak akan. Begitu Bang.
Itu bang, Seperti itu itu. saja tadi bang. Makasih ya bang, sukses terus. Oke, sama-sama ya, sama-sama. Oke, turunkan ya. Ya bang. Iya. Jadi teman-teman, apa yang tertulis di dalam Alkitab kita, firman Tuhan? Barang siapa yang meninggalkan, ya memang berat, tetapi ya begitulah. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, maka janji Tuhan itu akan diberikan gantinya, seperti itu. Kan diberikan gantinya kan, sama. Rumah itu tetap rumah, nggak mungkin rumah langsung tiba-tiba bisa keluar sendiri di situ ininya. Rumah, coba keluarin beras, nggak mungkin, sama aja. Rumah itu di mana-mana sama. Emang ada tempat tidur yang bisa ngomong sendiri kan? Enggak kan, sama kan? Begitu. Hanya sekedar mengganti apa yang saya tinggalkan, begitu. Cuman gara-gara itu banyak orang yang sirik, banyak orang yang cemburu. Begitu loh. Padahal mereka disuruh begitu nggak akan mau. Ya, silakan. Kalau kalian punya pertanyaan lagi boleh, silakan. Kita kasih naik, ada Wawan Ade Wawan. Oke, Wawan Ade Wawan dia kabur. Kita kasih naik, ada M Jen, Muhammad Jen, silakan. Assalamualaikum, astagfirullah. Tidak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada orang Kristen, bang. Nah ini Islam baru lagi. Nggak boleh Anda itu mengucapkan selamat, bang, kepada orang Kristen. Bagaimana Anda ucapkan selamat kepada orang Kristen? Silakan, MJ, nyalakan kamera Anda. Shalom, saya nggak bisa nyalain kamera, bang. Sebentar, saya cek dulu. Oh iya, nggak bisa nyalakan kamera. Ya, saya turunkan dulu ya. Emang M itu harus Muhammad ya? Yuk, silakan. Kobera Hibra. Oh, udah turun dia ya. Haji Gufron atau bagaimana ini nama Hagufron? Oke, coba kita kasih naik ya. Ini jangan-jangan muridnya Mama Gufron. Ya, Haji Gufron, Hagufron. Hanya itu apa, bang? Haji atau apa itu, bang? Itu mah nama samaran, Kang Edis. Oh ya, Nama silakan. saya aslinya Suganda, itu buat bercanda aja. Suganda. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Saya sering muncul, Kang Edis. Saya sering muncul. Ini Maksudnya? enggak, Kang Edis ini sering muncul di TV. Sering banget. Gini, Kadang bang, saya gini, bang. tolong, saya Gini, apa. supaya kita nanti nggak salah paham, bang. Jangan bikin kata-kata yang terbalik-balik. Saya sering muncul, sekarang Edis sering muncul. Siapa yang sering muncul ini? Saya atau Edis? Pentingnya Bang Edis. Saya maksudnya. Ya, Oke, sering muncul di beranda Anda. Oke, lalu? ya. Enggak, yang saya amati ini Bang Edis ini benci kah sama Islam? Oke, baik. Saya itu, bang, tidak benci dengan Islam, bang. Saya itu punya keluarga, family yang Islam. Kalau saya benci dengan Islam, pastilah saya benci dengan mereka. Tidak, bang. Justru keluarga saya yang masih Islam, kami masih komunikasi dengan baik. Saling tolong-menolong. Nggak ada, bang, saya benci dengan Islam, bang. Saya itu hanya meluruskan apa yang sebagian orang-orang Islam katakan terhadap Kristen. Katanya bagaimana? Katanya begini, bang. Katanya Muhammad itu meneruskan apa yang diajarkan Yesus. Katanya Yesus itu malah membenarkan Muhammad. Katanya Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat maupun Injil. Nah, itu yang saya luruskan, bang. Fitnah-fitnah itu yang saya luruskan. Saya bilang, ajaran Muhammad dengan ajaran Tuhan Yesus beda. Bertolak belakang. Nah, makanya di sini saya ungkapkan. Makanya di sini saya ungkapkan. Islam mengajarkan ini. Muhammad mengajarkan itu. Kan gitu. Lalu kenapa Anda katakan benci? Saya kan hanya mengungkapkan apa yang diajarkan oleh Islam dan apa yang diajarkan oleh Kristen. Cuman ketika saya mengungkapkan kebenaran itu, misalnya ketika saya ngomong tentang Islam tuh begini, banyak orang Islam kaget mengatakan bahwasanya apa yang saya katakan itu tidak benar. Contohnya Bang.
Contoh misalnya Muhammad itu adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Nah, banyak orang Islam kaget. Mengatakan katanya saya menista. Padahal memang Muhammad itu kena sihir. Muhammad itu bang, nabi yang paling lain sendiri. Tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad. Tidak ada nabi yang menyuruh perempuan menyusui pria lain kecuali Muhammad. Tidak ada nabi. Abang dari mana sampai abang pede ngomong Nabi Muhammad? Ya dari sumber-sumber Islam itu sendiri. Oh iya. Ya, sumber Islam itu apa kitabnya? Maksudnya siapa penulisnya gitu loh. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar Muhammad menyuruh perempuan, istri orang menyusui pria lain. Istri orang menyusui pria lain belum pernah, Bang. Makanya Anda masih jadi orang Islam. Nah, saya tuh bilang begini, maksud saya bilang begitu tuh apa? Karena kalian, mungkin bukan Anda, tapi orang-orang Islam yang lain mengatakan bahwa yang diajarkan oleh Muhammad itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itu maksud saya mengatakan itu, tujuannya seperti itu, Bang. Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, padahal kan bertolak belakang. Emang bertolak belakang, Bang? Ya iya, lalu kenapa dikatakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Orang yang diajarkan bertolak belakang? Ya memang bertolak belakang karena di kepercayaan kami itu bukan Yesus. Berarti Anda ini tidak tahu Ya, apa yang sedang saya belakang, bicarakan ini. Oke lah, jangan ke situ, nanti kita buang-buang waktu. Maksud saya begini. Oke. Apa yang diajarkan Muhammad dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus kan bertolak belakang kan? Ya, betul. Oke. Jadi maukah Anda menyembuhkan atau menyadarkan saudara-saudara muslim Anda untuk berhenti mengais-ngais kebenaran dari agama lain? Oh, itu Bang gini, Bang. Seorang nabi pun bahwa itu Tuhan Anda, apa nabi Anda ataupun nabi saya, itu kesulitan untuk mengatur manusia, Bang. Apalagi saya sendiri. Menyadarkan manusia itu sulit, Bang. Oke, yang jelas satu poin yang saya terima dari Anda, berarti Anda setuju bahwa orang-orang Islam untuk berhenti mengais-ngais kebenaran dari kitab agama lain. Mengais-ngais kebenaran dari kitab agama lain. Mengais-ngais kebenaran ini, maaf nih, contoh yang saya ketahui pribadi, ada 4 kitab yang kami imani. Injil, Taurat, Tabur, sama Al-Quran. Terus? Ya kan? Terus? Ya itu. Maksud abang itu. Mengais-ngais kitab itu yang itu. Iya, mana kitabnya itu yang membenarkan Muhammad itu? Mana kitabnya yang membenarkan Muhammad? Iya. Apa ya? Abang ini arahnya kemana? Oke lah Bang, belajar dulu di bawah sana Bang ya. Belajar dulu di bawah sana. Aduh. Sulit. Oke, kita kasih naik, ada Rian Hamar. Ya, silakan Rian Hamar. Anda Halo, Muslim? Kristen, Bang, Kristen. Silakan Bang. Saya mau tanya satu pertanyaan. Jadi kan saya keliling Komal tuh, Bang. Oke. Terus banyak yang bertanya begini. Apakah, saya jadi pengen ketegasan dari Bang Edis ya. Apakah Bang Edis ini pemahamannya saksi Yehova? Saya udah ngebosan ngomong itu Bang. Bahkan saya nggak tahu saksi Yehova itu apa Bang. Saksi Yehova itu menyatakan Yesus itu Tuhan kecil, Bang, daripada Bapa begitu. Saya bukan seorang saksi Yehova Bang, begitu. Bukan ya, Bang? Bukan. Mungkin Abang bisa buat yang di bawah nonton juga. Mungkin bisa Udah sering Bang, udah sering. Karena masih liar ini Bang. Saya nonton, kok masih banyak yang berpendapat gitu? Karena saya mau tanya Ya, langsung. biar rame Bang. Biar rame, biar dapat gift, gitu Bang. Jadi gini loh Bang, banyak orang motivasinya bertiktok itu beda-beda Bang, begitu.
Ada orang, karena dilihatlah saya. Jadi gini bang ya, saya ini kan ketika tiktokan begini, kan banyak itu bang, ada paus terbang, singa, wah. Orang-orang yang melihat itu, mereka itu pengen seperti itu bang. Begitu. Nah, makanya mereka harus membahas hal-hal yang bikin rame begitu. Seperti itu. Walaupun saya ngomong bahwa saya bukan SSY, mereka akan berkata bahwa Edis adalah SSY. Biar apa? Ya biar rame begitu bang. Itu tujuannya. Tapi sorry ya bang, aku bacanya tuh bukan yang nge-live, yang nge-host, tapi komen-komen di bawah itu loh bang, orang-orang Kristennya itu pada bilang, oh Edis SSY, Edis Ya, SSY. makanya gitu, begini, gini saja. Untuk memuaskan rasa supaya tidak jadi penasaran ya. Atau biar penasaran nanti lagi lah. tidak sepihak. Gimana kalau abang suruh aja undang datang kemari? Siapa orang yang seperti itu? Nama komalnya apa? Karena saya itu diblokir sama mereka. Jadi saya nggak bisa lihat. Cuman dikirimin orang, setelah saya klik saya nggak bisa lihat karena diblokir. Iya. Coba siapa? Maksud saya- Nama orangnya siapa bang? Biar kita tag, biar kita undang. Siapa? Nama orangnya siapa? Enggak, Lia? saya lihat, saya Lia? kan Komal. Sebentar, namanya siapa? Komal. Lia atau siapa? Ya Lia Kalau- salah satunya. Oke, Lia itu biar saya kasih tahu ceritanya dia. Lia itu dulu penggemar berat saya itu. Lihat video-video dia itu. Dia sampai bikin lip sync itu. Sampai bikin tahu lip sync tahu ya? Lip sync tahu? Tahu. Ngikut-ngikutin Tahu. saya ngomong begitu. Oh sekarang udah enggak lagi ya? Kalau dia bikin video lip sync, ngikutin saya, yang nonton 200.000. Bayangkan tuh, 200.000 dia ngepost video, 200.000 yang nonton. Nah, tetapi karena dia berapa kali ngajukan permintaan naik, berapa kali tuh ngajukan permintaan naik, nggak saya naikkan. Atit hatinya bang. Jadinya ngomong-ngomongin saya di belakang, begitu. Oh gitu. Itu orang-orang sekitar. Bom-bom juga sama bang. Bom-bom itu bang, dia itu saya naikkan terakhir kali kurang lebih setahun yang silam. 1 tahun yang silam saya live begini, saya berdiskusi dengan Yusuf PI. Nah, bom-bom naik, saya naikkan. Itulah terakhir kalinya saya naikkan dia. Habis itu dia ngajukan permintaan naik terus, nggak saya kasih lagi. Atit hati lagi. Begitu. Jadi banyak bang yang motifnya itu adalah sakit hati, begitu bang. Tapi itu pun bang, biar saya tidak subjektif, biar saya tidak mau nanti dibilang, itu kan versimu. Saya undang orang-orangnya untuk naik ke sini, silahkan. Begitu. Oke. Makasih bang Ya, Idan. saya nggak mau ngomongin orang sih bang ya sebenarnya. Tapi Kita saya udah kena, pengen tahu kita kena posisi pelanggaran bang. 3 ini bang. Kita teman-teman tap layar ya. Kita kena 3 pelanggaran ini. Udah dibatasin. Makanya mandek di 7.400 kan, nggak naik kan? Karena kita kena pelanggaran 3 pelanggaran. Kalau saya perhatiin dulu penonton Bang Edis kan sampai 24.000 ya maksimal itu. Tapi sekarang maksimal paling 10.000 gitu bang. Mungkin gara-gara itu bang SSY itu masih pengaruh gitu loh. Gini Itu menurut bang, saya. begini saya kasih tahu bang ya. Bang, tidak semua manusia atau tidak semua itu bisa seperti itu terus bang. Saya kasih contoh Anda bang. Dulu bang, Slank itu band besar. Sekarang dia konser nggak ada yang nonton. Itu biasa bang, biasa seperti itu. Udah ketuaan itu bang dia, mereka udah ketuaan. Ya bang, biasa seperti itu. Artis-artis dulu pamornya besar, terkenal. Sekarang redup. Biasa bang, nggak usah kita ribut mikirin itu apa sih? Begitu loh. Semua itu ada masanya bang, begitu. Bahkan debat-debat diskusi agama ini suatu saat juga orang juga nggak nonton lagi. Nggak usah kita sibuk-sibuk masalah itu bang. Gimana? Aku boleh tanya terakhir nggak bang? Boleh tanya terakhir nggak? Maksud saya gini, coba misalnya siapa yang Anda ketahui yang suka ngomongin saya di belakang, tag nama mereka biar mereka naik ke sini. Gimana kira-kira? Nah, jadi gini bang, saya nggak fokus ke hostnya. Saya lihat di komen di bawah-bawah itu nih, kayak di bawah ini nih, banyak yang bilang itu SSY. Jadi bukan hostnya yang saya bahas, tapi kok Bang, netizen begitu loh, banyak. itu begitu. bisa saja orang-orang Islam yang menyamar, bisa saja orang-orang Kristen yang pura-pura. Gitu. Karena apa? Karena mereka itu pengen supaya apa? Supaya mereka bikin komal yang nonton rame juga. Nah, cuman mentok-mentok palingnya 100-200 orang. Gitu, Bang. Itu Boleh motivasinya, tanya Bang. terakhir nggak bang? Silakan. Boleh tanya terakhir nggak? Silakan. Jadi aku pengen ketegasan bang Edis, bagaimana posisi antara Yesus dengan Bapa gitu bang? Posisi antara Yesus dengan Bapa. Ya saya seperti yang tertulis dalam Alkitab bang, bahwa Yesus adalah utusan yang diutus oleh Bapa di surga. Yesus adalah anaknya yang tunggal. Yesus adalah sang Mesiasnya.
Apa yang tertulis dalam Alkitab aja. Yesus Oh, adalah Tuhan, Yesus. betul. Yesus apakah Allah itu bang? Yesus. Iya, Yesus itu adalah Allah tetapi bukan Allah Bapa, Bang. Musa juga Allah, Bang. Masalahnya gini, Bang. Orang itu nggak tahu Allah itu apa. Itu masalahnya. Ketika dia bilang Yesus Allah, berarti Yesus sama dengan Bapa. Ya enggak, gimana? Maksud saya, Segini, Yesus sekarang itu begini, coba saya apakah tanya sama setara Anda. dengan Bapa. Bang, di dalam Alkitab dituliskan tentang Yesus yang setara dengan Bapa di surga dan Yesus yang tidak setara dengan Bapa di surga. Apa kata Tuhan Yesus? Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada apapun. Sekarang saya tanya sama Anda, Yesus adalah hamba dari Bapa di surga. Setuju atau enggak? Hamba Tuhan, setuju atau enggak? Setuju sementara tapi saat di dunia aja. Sekarang bukan hamba lagi. Bukan. Sekarang adalah anak Allah yang ada Berarti di kanan dulu Bapa. berarti dulu bukan anak Allah. Anak Allahnya tetap Pak, tapi hambanya itu dia cuma 33 tahun aja. Cuma 33 tahun jadi hamba. Sekarang bukan hamba lagi. Kan di Filipi 2 ayat 6 yang dalam rupa Allah mengosongkan diri. Nah, mengosongkan diri kan menjadi sama dengan manusia. Disitulah mulai dia menjadi hamba. Tapi ketika naik lagi ke sorga, dia sudah setara lagi dengan Allah Bapa, begitu. Oke, Hamba baik. itu sementara. Oke, Nah, Bang baik. Edis percaya gitu nggak? Atau Nggak. seterusnya Yesus itu di bawah Bapa, begitu. Jadi intinya gini Bang Edis, sorry. Kalau Saya pengen kalau Yesus berhenti jadi hamba, berarti apa yang ada dalam Alkitab itu semuanya ya harus kita revisi lagi semuanya. Gitu. Ya, Yesus jadi hamba itu posisinya saat di dunia, Bang. Tapi ketika sudah di dunia, dia raja. Bukan lagi Berarti hamba. waktu di dunia bukan raja. Belum raja, hamba. Bahkan lebih rendah daripada malaikat, kan ditulis begitu. Oke, Lebih berarti rendah daripada malaikat. berarti waktu Yesus di dunia dia bukan raja. Waduh, ya repot Belum juga raja. kalau begini, Bang. Tapi menurut Bang Edis, Yesus sama Bapa itu setara nggak? Itu aja yang mau kutanya sih. Bang, yang setara itu Bang adalah Sang Firman, Bang. Sang Firman itu telah menjadi manusia. Ketika telah menjadi manusia, Bang, maka dia itu nggak balik-balik lagi. Ya memang seperti itu terus. Tetapi ketika kebangkitannya sudah mengenakan tubuh yang baru. Cuman itu bedanya. Oke, berarti Atau Sang gini aja Firman nah, ini gini aja Bang. Abang sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? sering. Sudah pernah baca Alkitab sampai selesai? Sering Bang, sering. Oke, coba ada Alkitab di situ ya. Ada. Oke, coba buka Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Nih kita ulang-ulang lagi. Nggak apa-apa lah ya. Kisah Para Rasul pasal keempat dibaca. Ayat berapa Bang? Oke, coba dibaca. Sebentar ya Bang ya. Iya, saya cuma ketegasan aja buat yang di bawah ya. Ini Edis menganggap Yesus dan Bapa itu setara apa enggak, itu aja. Yesus tuh maksudnya Yesus di kekekalan ya, bukan di bumi. Kalau di bumi kan Yesus menjadi hamba. Oke, baik. Kisah Para Rasul pasal keempat udah dibuka Bang. Oh sudah, saya cepat buka Alkitab Bang. Oke, Kisah Para Rasul pasal keempat. Hmm. Oke, saya tanya dulu sama Bang. Kisah Para Rasul pasal keempat itu berbicara ketika Yesus naik ke surga atau Yesus masih di bumi? Yesus sudah naik ke sorga. Sudah naik surga. Oke, baik. Coba Abang Saya tahu baca. Bang ayat yang Abang maksud sebenarnya. Oke, coba Abang baca ayat yang ke-30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Oke, siapa yang ngomong bahwa Yesus itu adalah hambamu yang kudus? Ini adalah para murid. Murid-murid Ini Tuhan Petrus Yesus. dan Yohanes. Ah, berarti kata-kata mereka itu salah ya? Ya, mereka merujuk ketika Yesus masih di dunia, hidup 33 tahun itu. Karena kan orang-orang nggak kenal Yesus kan, takut Sebentar, atau saya belum ulang dulu kenal. satu kali lagi, Bang. Pada waktu mereka berkata demikian, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sudah Oke, naik ke surga. ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, berarti saru atau pantang dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hambamu yang kudus. Tidak, oh maksudnya di ayat ini. Di ayat ini tertulis hambamu yang kudus. Oke, berarti menurut murid-murid Tuhan Yesus hambamu yang kudus nggak? Hamba Allah yang kudus dalam konteks ketika masih hidup 33 tahun itu Bang. Bukan, ketika Konteksnya. mereka. Jadi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dilarang mengucapkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dilarang enggak kalau masih mengarah ke Yesus yang masih hidup 33 tahun itu tidak dilarang. Tapi kalau sekarang kita menyebut Yesus yang ada di sorga yang duduk di sebelah kanan Bapa, hambanya, nah itu nggak cocok. Oke, Tapi baik. kalau Yesus yang masih hidup di dunia, kan pada saat ini dia memberitakan kepada pengadilan mahkamah
di Kisah Para Rasul 4 ini. Nah, di mahkamah itu para murid menceritakan hamba itu artinya biar ngerti, oh nih Yesus yang kemarin itu loh yang kamu salib 33 tahun Oh, itu. yang kemarin. Berarti dia tidak berbicara mengenai Yesus yang sudah naik ke surga ya. Ya, tidak sedang ke arah situ, betul. Posisinya Oke, sedang ke arah baiklah. masih hidup. Baiklah, oke. Jadi apa yang dimaksudkan oleh murid-murid ini adalah Tuhan Yesus yang belum naik ke surga. Iya, mengarah ke situ. Biar Oke. memperjelas orang yang ada di pengadilan ini loh. Kan ini kan mahkamah ini. Itu bukan di pengadilan, Bang. Iya, mahkamah ini kan. Ini kan di mahkamah ini. Iya, berarti abang nggak pernah baca Alkitab kalau begitu. Itu bukan di pengadilan, Bang. Dia itu sudah dilepaskan. Jadi mereka Iya, berkumpul. kepada imam ini loh. Oke, coba abang baca dari atas. Baca dari atas. Ya, ini ya di ayat 23 ya. Sudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Begitu. Oke, jadi mereka berbicara di hadapan imam-imam atau mereka bersama dengan para sahabat. Mereka sedang bicara para sahabat. Teman, mereka menceritakan apa yang sudah dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua. Begitu. Oke, berarti di hadapan para imam-imam nggak? Enggak. Ini di hadapan para rekan-rekan. Tadi katanya di antara para imam-imam. Gimana? Sebelumnya. Ya, berarti Anda salah, betul? Ya, saya keliru. Oke. Jadi mereka bersama-sama berdoa, betul? Betul. Mereka bersama-sama berdoa kepada Bapa di surga. Setuju? Setuju. Oke. Doa mereka bagaimana, Bang? Ulurkanlah tanganmu, ya kan, Bapa, menyembuhkan orang dan adakanlah Sebentar. Untuk menyembuhkan orang yang hidup di zaman Yesus masih di bumi atau gimana? Ya ini di saat mereka sedang doa ini. Oke, untuk menyembuhkan orang-orang yang ada di situ, betul? Oh. Oke, untuk menyembuhkan Dan orang-orang. adakanlah Sebentar, Bang. Ya. Orang-orang tersebut meminta supaya apa? Supaya Bapa di surga mengulurkan tangan terhadap orang-orang di sini untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, mujizat. Setuju? Setuju. Oke. Mujizat-mujizat itu bagaimana? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Betul? Berarti di sini mereka mengucapkan ini terhadap Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Setuju? Setuju. Nah, terus salahkah mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah hamba-Mu yang kudus ketika sudah naik ke surga? Tidak salah, karena di sini Terus kenapa ketika saya berkata Yesus hamba-Mu yang kudus disalahin? Ya memang karena ketika Yesus di sorga, dia bukan lagi hamba. Itu Lah ini loh, Bang, Dia ini itu kan ini ketika Yesus naik ke surga ini, Bang. Jadi ini Yesus belum naik ke Iya. surga. Kalau kita menyebut Yesus itu hamba, itu maksudnya Yesus ketika masih berkarya di bumi, melayani di bumi, itu Bang maksudnya. Makanya hamba-Mu yang kudus ya Bapa, Yesus yang masih di bumi itu loh maksudnya, para murid. Nih ya, di ayat 27-nya, sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku Israel yang melawan Yesus. Oke, jadi Ini menurut kita juga oke, sedang menjelaskan. baik. Jadi menurut Abang ketika Yesus naik ke surga, dia tidak punya Allah lagi ya. Dia tidak hamba lagi ya. Jadi gini, Bang Edis lupa baca ayat 27-nya. Itu maksud saya. Di ayat 27-nya itu memperjelas kenapa Yesus di doa para murid disebut hamba. Karena konteksnya masih dalam konteks ketika Yesus berkarya di bumi, terutama di kayu salib. Di situ kan ditulis di ayat 27-nya. Baik, Gitu, oke. Bang. Jadi baik. Oke, baiklah. Kita pelan-pelan aja diskusinya. Jadi menurut Anda ketika Tuhan Yesus setelah naik ke surga, begitu setelah tugasnya di dunia selesai, dia sekarang sudah tidak menuruti Bapa di surga lagi ya? Siapa yang ngomong begitu, Bang? Maksudnya statusnya bukan lagi hamba, tapi raja. Berarti waktu di dunia bukan raja? Belum raja. Dia kan menjadi serupa dengan manusia. Berarti Anda tidak mengakui Mengosongkan bahwa berarti Anda tidak mengakui bahwa Yesus adalah seorang raja ketika dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia menjadi serupa dengan manusia. Ya, raja hamba. bukan dia. Raja bukan dia. Belum raja. Di Filipi 2 ayat 6. Belum raja Ayatnya. dia. Oke, coba sebentar. tunjukkan Ketika ayat oke. mana? Sebentar, Bang. Kalau ayat yang comot-comot jangan, Bang ya, sebentar. Bentar ya. Astaga, comot-comot. Saya tunjukkan ayat untuk Bang Edis biar ngerti dia. Maksudnya Oke. paham maksud saya gini. Kita diskusi. Oke, ya, coba Bang. bukakan dulu, Bang, Yohanes. Saya boleh bukain ayatnya nih? Oh, boleh. Anda dulu aja kalau begitu, silakan. Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Oke. Di Filipi 2 ayat 6, Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, nah artinya sebelum Yesus turun ke dunia, dia itu rupanya Allah. Dia itu Allah, sederajat dengan Bapa. Waktu turun bukan Allah. Tidak menganggap. Hah?
Waktu dia turun ke dunia bukan Allah. Nah, ini aku bacain selanjutnya ya. Jadi ketika sebelum turun, Yesus itu setara dengan Allah, rupa Allah, dengan Bapa setara. Lalu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lalu ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri. Nah, ini kuncinya, mengosongkan diri, dan di sini ditulis mengambil rupa seorang hamba. Terus? Jadi Yesus itu menjadi hamba hanya ketika saat dia turun menjadi manusia, Bukan raja ya. bukan raja, Oke, hamba. coba Bang, coba buka Bang Yohanes 18 ayat 36 coba. Ya, boleh. Yohanes 18 35 36 coba. Ya, silakan. Coba Abang yang baca. Oke, jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Sebentar, sebelum ke 36 35 dulu Bang. 35-nya. Oke, 35. Ini kan di pengadilan ya, kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri 34 dan dulu, imam-imam 34 dulu. Oke, 34. Jawab Yesus. Mungkin 33 dulu Bang kayaknya. Oke, dari 33 ya, silakan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau ini raja orang Yahudi? Lalu jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Lalu kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsa-bangsamu sendiri dan imam-imam kepalamu lah yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Itu. Terus 37? Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Oke, jadi menurut Tuhan Yesus sendiri bahwa dia raja nggak ketika di dunia ini? Ketika dia masih di dunia, dia belum raja, dia masih hamba. Oh, bukan Betul, itu hamba. raja. Oke, jadi ketika Paulus menjadi berkata, raja itu ketika Pilatus berkata, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja. Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini. Jadi kata Tuhan Yesus bahwa dia bukan raja ya. Dia tidak mengakui bahwa dia raja ya. Pada saat di dunia dia belum menjadi raja, dia tidak mengakui sebagai raja. Dia bilang kalau dia sebagai raja yang akan. Oke, terus ketika Tuhan Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, maksudnya Yesus lagi halu berarti ya? Loh, gimana ini? Yesus halu Bang. Ini loh, kerajaanku bukan dari dunia ini katanya. Saat itu Yesus belum jadi raja Bang. Ketika Yesus Bukan, sebentar. Ketika Tuhan Yesus berkata kerajaanku bukan dari dunia ini, ada nggak kerajaannya? Kerajaannya kerajaan di sorga Bang. Sebagai apa dia? Di sorga dia sebagai anak tunggal Bapa. Bukan sebagai raja. Dia sebagai raja di sorga, dia sebagai raja. Dikatanya bukan raja, sekarang raja bukan raja, gimana ini? Gimana? Jadi bingung saya. Gimana? Nah, kita lihat Filipi 2 ya Bang. Tadi kita balik lagi ke Filipi 2 itu ayat 8 ya. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, di sini mulai Yesus. Ketika Yesus sudah mati dan taat sampai di kayu salib, itu kan puncaknya dia merendahkan diri kan. Di ayat 9, Filipi 2 ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Meninggikan dan mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itulah. Ya, kalau itu kan bisa asumsi Bang. Maksud saya kita berkata mengenai raja dulu. Asumsi ini ayat Alkitab gimana asumsi? Ini ayat Alkitab. Iya, kalau hanya seperti itu kan ditinggikan Bang, banyak yang ditinggikan Bang. Ya, banyak yang ditinggikan di situ. Maksud saya itu pernyataan bahwa dia raja itu loh. Pernyataan bahwa dia raja. Segala nama itu raja. Nama di atas segala nama itu artinya dia menjadi raja Bang. Nama Yesus itu. Oke. Jadi ketika misalnya Yesus masuk ke Yerusalem, kemudian orang memotong-motong daun-daun palem, kemudian menebarkan ranting-ranting pohon di situ. Inilah raja, diberkatilah raja orang Yahudi itu. Berarti mereka lagi halu itu ya? Ya enggak, di situ Yesus masih belum menjadi raja. Tetapi kan dilulukan sebagai raja artinya iman untuk raja yang akan datang. Ingat gak Bang Yesus ketika di sebelahnya disalib? Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Oke, baik. Baik, oke. Iya. Jadi intinya ketika di dunia Yesus belum jadi raja ya? Ya hamba. Oke, itu betul. jadi hamba. Terus sekarang dia bukan jadi hamba lagi. Oh, sudah raja dong. Sudah raja di atas segala raja sekarang. Iya. Berarti Bapa di surga adalah hambanya Yesus ya?
Bapa di sorga dan Yesus itu setara, Bang. Setara. Itu Siapa yang jadi raja? mempunyai gagasan. Antara Bapa dan Yesus yang menjadi raja siapa? Yesus jadi raja. Ada berapa atas gagasan rajanya? Dan ide Bapa. Raja itu Yesus mewakili Allah Tritunggal gitu loh, Bang. Yesus Berarti itu Bapak jadi bukan raja, Tuhan, berarti Bapak bukan raja. Bapak itu sudah menyerahkan segala sesuatu kepada anak. Berarti udah pensiun jadi raja ya? Astaga. Loh, gimana? Katanya gimana? Baca Wahyu 22. Wahyu 22. Di Wahyu 22 dikatakan bahwa ada tahta Allah dan tahta anak domba. Anak domba itulah yang akan menjadi raja bagi semua umat. Gitu loh. Nah, Bapak di situ hadir ada. Bapak itu Sebagai apa dia? menyerahkan. Ya Bapak, Bang. Bapak di sorga itu Bukan kuasa sebagai raja? Bapak. Nggak ada sebagai apa. Sebagai raja Yesus. Bapak di surga bukan raja ya? Jadi Bapak kalau secara Tritunggal, kalau Yesus raja artinya menyembah Yesus sama dengan menyembah Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, berarti Bapak itu adalah Yesus sendiri. Berarti Bang Edis memisah-misahkan nih antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itu nggak bisa. Oh, kalau Yesus raja, Bapa bukan raja, bukan begitu. Kalau Tritunggal, Yesus raja, berarti Bapa juga disembah melalui Yesus sebagai raja, begitu. Oke lah, baiklah. Mungkin pemahaman Anda baru sampai situ lah. Ngapain juga kita teruskan ya? Oke. Jadi pertanyaan terakhir boleh nggak saya tanya? Jadi Yesus dan Bapa itu di sorga saat ini setara apa nggak setara? Itu aja Bang, saya mau tanya. nggak setara, Bang. Astaga, jadi lebih tinggi siapa Bang? Lebih tinggi Bapak di surga. Ya, berarti benar kata orang, Abang ini pemahamannya SSY, betul. Bukan SSY ya, Bang. Pemahaman saya apa yang tertulis dalam Alkitab. Di mana ayatnya di sorga saat ini Bapa lebih tinggi daripada Yesus, Bang? Ketika naik ke surga, tetap saja kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga. Nggak mungkin Yesus adalah kepala dari Bapa di surga. Bapa di surga tetap jadi kepala, Bang. Yesus yang menjalankan pemerintahannya. Oh gitu. Ayatnya Ya memang seperti itu isi Alkitab, mau gimana? Oke, saya tunjukkan ayatnya. Oke, Ya, biar Anda ayatnya. tahu. Baik. Biar saya Saya tunjukkan tunjukkan. ayat saya kesetaraan Bapa dan Anak. Saya baru tahu nih dari Edis langsung bahwa di sorga saat ini Bapa masih lebih tinggi daripada Yesus. Itu Oke. pemahaman SSY ya benar. Oke, Yesus itu baik. Tuhan yang lebih kecil daripada Bapa. Coba buka, Bang, 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki dan kepala dari Kristus ialah Allah. Gitu ya, Bang? Terus? Siapa kepala dari Yesus? Kepala dari Kristus ialah Allah. Berarti ayat ini dihapus Kepala saja dari ya. Kristus. Ayat ini nggak berbicara tentang hierarki, Bang. Ayat ini. Ya. Ya, belajar lagi lah, Bang, sana, Bang. Ya. Belajar lagi, Bang, belajar lagi ya. Capek kita nanti kita terus juga capek. Ya. Yang gini loh, teman-teman. Yang saya herankan itu begini loh. Kenapa sih kita itu menolak bahwa kepala daripada Yesus itu adalah Bapa di surga? Kalau seperti itu, apakah kita jadi masuk neraka? Aduh, coba silakan coba. Saya pengen yang naik ke sini itu orang-orang yang sekolah teologi, coba. Coba silakan. Atau yang orang-orang yang ngomongin saya di belakang, coba silakan. Ya. Biar saya kasih kesempatan kepada kalian. Udah hilang sekarang pembatasannya. Tadi ada, masih ada, masih 3 pembatasan. Yuk, silakan. Kita diskusi internal Kristen dulu ya. Biar clear dulu masalah-masalah seperti ini. Coba kita kasih naik ada sabar ya. Makasih Bang Gunawan, terima kasih. Saya belum lihat nih ada orang-orang yang ngomongin saya di belakang nih. Saya itu pengen gini teman-teman, kalau kalian naik atau kasih tahu sama siapa, Justin Bieber kah, siapa guru kalian, atau bom atau siapa, coba naik ke sini. Coba silakan, yuk silakan.
Jangan kalian itu gara-gara berdebat dengan orang Islam, terus kalian itu ingin mematahkan pernyataan-pernyataan orang Islam, kalian menyangkal bahwa kepala daripada Kristus itu, kepala daripada Sang Mesias itu adalah Bapa di sorga. Bahkan tujuan akhirnya nanti itu. Tujuan akhirnya itu adalah bahwa Tuhan Yesus akan menyerahkan kembali segala pemerintahan itu kepada Bapa di sorga. Sehingga Bapa di sorga menjadi semua atas segalanya. Repot gitu. Bahkan sampai sekarang ya, ketika di surga, Tuhan Yesus itu masih menjadi utusan Bapa di surga. Pemahaman kalian gimana sih? Tapi itu pun teman-teman, saya nggak salahkan mereka karena baru sampai situ pemahamannya. Begitu loh ya. Ayo siapa di sini coba yang mau naik? Biar kalian juga punya pamor nih. Kesempatan kalian nanti punya pamor, silakan. Maksud saya para apologet ya, yang Kristen. Coba mana? Yang tiap hari ngomongin saya di belakang. Bilang sama Bom mana biar naik ke sini dia. Tidak ada? Jangan nanti setelah saya selesai baru ngomongin saya lagi di belakang. Gimana? Coba mana ini? Belum kelihatan orang-orangnya. Kita kena pembatasan nih. Coba Arianus, coba. Silakan. Ya, silakan Arianus. Ambuaya. Halo Arianus. Halo. Halo. Nah, silakan Bang, nyalakan kamera. Selamat malam Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Gimana kabar nih Bang? Kabar baik Bang. Silakan nyalakan kamera dulu. Halo. Nah, gimana kan? Dikasih kesempatan biar nggak ngomongin saya di belakang, hilang. Giliran nggak saya bahas, Edis nggak pernah mau mengklarifikasi. Coba ayo, silakan. Coba tag sama mereka itu. Rudi Iskariot apa gitu. Mereka itu nggak berani teman-teman. Mereka ngomongin saya di belakang. Coba ayo. Kita masih menunggu ini. Masih menunggu mereka-mereka. Atau kita ini ulang karena kita kena pembatasan nih. Kita ulang khusus kita bahas ini ya. Oke, baik. Kita akan khusus bahas ulang mengenai pandangan-pandangan orang bahwa saya katanya sesat begitu. Kita live tentang itu ya. Saya ulang dulu. Kita rehat sebentar. Undang ya, undang mereka-mereka yang suka ngomongin saya di belakang. Ayo, saya matikan dulu. Kan? Ya, aja bebas. Mbak Mikana. Ya, silakan saudaraku. Tak apa ya. Mau tanya silsilahnya dari Bunda Maria boleh? Perawan Miriam itu orang Israel. Ya, terus? Terus Kak, aku dengerin. Ya, silsilah perawan Miriam yang ditulis dalam kitab suci yang dirujuk melalui Injil Luka atau Lukas 3 ayat 23 sampai 38. Yang dia dianggap sebagai para ahli sebagai garis keturunan biologis dari Maria, yaitu menantu dari Eli, sampai ke Yehuda, Raja Daud, dan jangan gitu, jangan naksir kau. Oke, cek 1 1 2 3. Oke. Sebentar ya. Sabar teman-teman, saya bikin stikernya dulu ya. Stiker.
Oke. Ya, ini teman-teman sudah saya beri kesempatan kepada teman-teman untuk membuktikan kesesatan Edis TV ya. Yuk. Jadi kasih tahu sama orang-orang yang masih ngomong-ngomongin saya di belakang ya, biar mereka naik kemari. Yuk. Si Bonbon, Rudi Iskariot itu, silakan. Jangan nanti setelah udah saya kasih kesempatan tapi tidak naik-naik ya. Yuk, silakan. Belum muncul ya, orang-orang yang saya sebutkan belum muncul. Naikkan siapa? Rian siapa? Yang tadi itu namanya Rian kah? Yang tadi diskusi dengan saya namanya Rian. Oh Rian, ya nggak apa-apa, suruh naik lagi, suruh naik lagi. Biar nanti orang-orang tidak pada ngomong, Edis takut sama Rian. Dia coba Rian naik lagi. Yang tadi namanya Rian kah? Coba, saya belum lihat dia ada di sini. Belum lihat saya dia mengajukan permintaan naik. Nggak berbobot. Iya nggak berbobot karena nggak jelas dia orangnya juga. Masa dia menolak Yesus sebagai raja ketika di dunia? Ya berarti kan memang udah nggak waras lagi. Maksudmu ketika di dunia Yesus bukan raja? Gimana Anda ini, aduh. Ketika Yesus datang ke dunia, dia itu raja. Bahkan orang ketika kelahirannya itu, ketika Tuhan Yesus lahir, itu ada bintang itu, bintang tanda bahwa raja orang Yahudi itu telah lahir. Makanya datang orang-orang dari, apa sih? Orang-orang Majus. Nah, orang-orang Majus dari timur datang mereka membawa persembahan berupa mur dan kemenyan dan kemenyan dan emas. Mereka di situ datang di manakah raja orang Yahudi yang lahir itu? Kok kamu bilang Yesus bukan raja, gimana? Tuhan Yesus itu adalah raja sekaligus hamba. Hamba daripada Bapa di surga, bukan hambamu, gimana? Tuhan Yesus itu raja, tetapi di detik yang sama dia menjadi hamba Bapa di surga. Siapa yang melantik dia sebagai raja? Bapa di surga. Gimana sih Anda ini? Inti daripada kekristenan itu teman-teman, Bapa di surga itu menyatakan dirinya sebagai raja. Dengan perantaraan siapa? Dengan perantaraan Yesus anaknya. Karena Bapa di surga itu tidak datang ke dunia, tidak sanggup kita memikirkan kebesarannya itu, makanya dia bertindak menjadi raja memerintah lewat perantaraan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Tetapi barang siapa yang melihat Yesus, maka dia itu sudah dianggap melihat Bapa di surga. Bukan berarti Yesus itu Bapa di surga, gitu loh. Sama seperti ketika kamu lihat foto saya, itu kamu anggap aja saya, gitu loh. Kalau kamu melihat foto saya, itu berarti kamu bilang itu saya, begitu. Walaupun itu adalah, kalau kamu misalnya kamu sobek-sobek kan, saya nggak kamu sobek-sobek kan, pengejawantahan gitu loh. Susah banget orang pahamnya nih. Ayo silakan. Saya belum lihat ya orang-orang yang tukang ngomongin saya di belakang. Saya udah undang kalian untuk datang kemari. Silakan. Coba kita kasih naik, ada. Sebentar. Nggak ada mereka ngajukan permintaan naik. Coba ketik aja di kolom komentar. Coba saya mau mewakili bom gitu, coba silakan. Ketik di kolom komentar. Saya mewakili bom atau saya kroco-kroconya bom. Coba mana? Coba. Biar saya naikkan. Karena bos kalian nggak berani, kalian yang saya naikkan. Mana? Ada?
Ada nggak? Coba siapa? Saya mewakili bom gitu coba. Kamu jangan ngetik sekali. Kalau sekali ketutup lah. Ketik berkali-kali biar kelihatan. Coba. Saya mewakili bom gitu coba. Justin Bieber juga naik coba. Mana? Saya heran dengan orang-orang ini beraninya ngomongin saya di belakang. Giliran saya naik ke sana diturunin. Gimana? Riko, baik, coba Riko. Riko, ya silakan Riko. Silakan, nyalakan kamera dulu Riko. Anda mewakili bom ya bro ya. Jangan dibisukan bang, abang sudah naik. Benar bang. Biasa ya. Kau debat besok. Bang Riko, saya tanya dulu bang, abang Kristen? Islam bang. Buddha. Kok mewakili bom gimana? Bang, kalau Anda Islam, sebentar, tenang bang, tenang. Kalau Anda Islam, Anda sembuh dulu. Inilah. Emang Islam sakit bang? Ya sakit Anda ngomongin agama. Allah Muhammad. Tidur dulu di bawah sana. Orang sakit itu. Iya tidur di bawah sana dulu. Ayo silakan. Kita ngomong agama dia merokok. Ya walaupun kamu merokok kamu tahan sebentar, kenapa sih? Kamu lagi ngomongin Allah loh. Apa pantas ngomongin Allah sambil gini? Heran saya dengan kalian. Sama itu dengan temannya RK itu menjelaskan Tritunggal. Tritunggal itu mudah ya. Jangan kita tidak menjelaskan Tritunggal. Itu lihat itu. Kan RK posting video itu. Orang ini saja dia tidak menolak menjelaskan Tritunggal sambil. Ayo silakan. Susah. Repot kita begini nih. Silakan coba ketik lagi di bawah. Saya mewakili bom. Coba. Atau yang mengatakan saya sesat, ini loh, udah saya tunjuk loh kesesatan Edis TV. Udah saya kasih kesempatan. Ayo tunjukin dong di mana sesatnya saya biar saya bertaubat. Coba yuk. Mungkin saya akan beberapa hari ini akan membahas ini supaya apa? Supaya orang-orang ini tidak jadi dungu dan stres. Baca Alkitab nggak pernah. Iya kan? Mau bahas-bahas Alkitab. Gimana? Repot kita kalau seperti ini teman-teman. Saya itu teman-teman membaca Alkitab, kitab-kitab tertentu seperti dari Kejadian sampai Ulangan, itu udah 40 kali saya baca itu. Khusus 4 kitab itu. Injil juga, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu lebih dari 40 kali saya baca itu. Udah saya bolak-balik begitu. Kamu baca sekali aja nggak pernah. Gimana kita mau diskusi gimana? Coba, ayo. Coba kasih naik, kasih di kolom komentar saya mau naik gitu. Coba. Tapi yang kontra ya. Jangan yang pro dengan saya. Kalau pro dengan saya nggak mau. Nanti saya dari sama seperti bom. Nah, silakan. Silakan. Nah, Bang Reza 212, kau muslim gimana? Jangan muslim lah, jangan yang muslim. Silakan. Nah, kan gak ada yang mau naik kan, tapi ngomong sesat-sesat. Giliran dinaikkan gak mau. Gimana? Sudah dikasih kesempatan, tidak naik, gimana? Berat ini teman-teman, aduh. Coba Lupina, coba. Kalau pro dengan saya berarti langsung saya turunkan. Kalau kalian nyari channel yang suka gosip ya yang pro dinaikkan. Lupina, saya tanya dulu, apakah Anda ini Kristen? Saya Katolik Bang Edis. Katolik. Apakah Anda mau datang kemari ingin membuktikan kesesatan Edis TV? Kalau membuktikan kesesatan Edis TV sih enggak Bang Edis.
Kalau aku setuju sama Bang Edis ya. Oke, baik. Kalau setuju saya turunkan. Baik, terima kasih Bro Peter. Saya turunkan. Kalau setuju saya turunkan. Kalau di tempat bom-bom kalau setuju, ayo ngomong terus. Nah itu kalau setuju. Kalau menolak nanti diturunkan sama dia. Nah ya, silakan. Mardi, coba. Mardi. Silakan Mardi. Mardi, nyalakan kamera Anda. Anda Kristen, Bang? Mardi? Oke, macet ya. Jadi teman-teman, saya sudah kasih kesempatan ya teman-teman ya. Orang-orang yang bilang saya sesat, saya ini udah saya kasih kesempatan, tapi mereka nggak nongol. Jadi jangan lagi besok bilang-bilang bahwasanya Edis tidak mau klarifikasi. Saya udah saya kasih panggung nih. Bang Reza dari tadi pengen naik, coba. Kalau dia muslim kita turunkan. Bentar, Bang Reza, mana Bang Reza nih? Bang Reza, nggak ada. Ini yang mau naik ini ada banyak loh teman-teman. Ada 48 orang ini, tidak ada di sini Bang Reza. Oh ada nih, Bang Reza 22. Oke, Bang Reza 22. Silakan Bang Reza, nyalakan kamera Anda. Silakan. Bang Reza. Ya, selamat malam Bang Edis. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda dulu. Oke. Bang Reza, saya tanya Bang, Anda Kristen atau Islam? Saya Kristen. Kristen. Coba ucapkan dulu pengakuan iman rasuli. Silakan. Loh, katanya pro dengan bom. Bom gimana sih? Kadrun. Anda itu kalau menjadi penyembah Muhammad tetap saja Anda sesat selama-lamanya. Anda penyembah Muhammad aja ngaku-ngaku Kristen. Bisa sesat gimana ceritanya itu? Ya Anda nyembah orang mati itu sesatnya. Bawa dulu sana. Ngaku-ngaku Kristen. Jadikan mereka ini. Kenapa pengikutnya bom-bom kok muslim? Kenapa pengikut bom-bom kok muslim teman-teman? Heran saya. Ayo suruh bom-bom ke sini. Biar dia puas dulu. Kita diskusi seru ini malam hari ini nih. Suruh bom-bom ke sini. Yuk. Teman-teman, bom-bom kau tutup siaranmu naik tempat Edis gitu. Yuk, silakan. Teman-teman ke sana ya. Saya utus beberapa teman-teman ke sana. Saya minta tolong supaya teman-teman ke sana bilang sama bom-bom, "Bom, ditunggu Edis." Kenapa harus di tempat channel Edis? Karena di sana yang banyak orang. Di tempatmu paling cuma 20 orang gitu. Bilang begitu. Supaya apa? Supaya lebih sampai nih. Begitu. Lebih sampai dan lebih didengar banyak orang. Karena supaya apa? Supaya nanti nggak perlu klarifikasi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kalau di tempat bom karena yang nonton cuma 10 orang, nah ya nanti besok siaran lagi, capek kita. Gimana teman-teman? Saya pun sebenarnya mau saya mengalah. Saya mau juga kok mengalah. Mau saya. Menurut teman-teman gimana? Apakah di sini atau di sana? Kurang enak bagaimana loh saya? Coba. Nah, bom nggak live katanya. Oh, nggak live kok katanya gimana? Dia live di tempat siapa? Tuh, bom nggak live katanya. Yuk, coba silakan suruh nih, biar diskusi, biar kita kelarkan dulu masalah ini. Live di mana dia? Uncup. Robert Lele, coba. Repot kita begini nih. Padahal sebenarnya teman-teman, saya sudah pernah loh diskusi masalah paham seperti ini. Keselamatan kita itu teman-teman bukan soal begitu teman-teman. Apakah kita itu mengerjakan apa yang diperintahkan itu? Tapi berhubung teman-teman suka bahas-bahas yang begitu, suka bahas-bahas konsep, ya nggak apa-apa, saya turutin. Yo, silakan. Kita sudah menunggu ini. Udah 7.000 orang loh, yo. Udah menanti-nanti nih. Jangan lagi besok kalian datang ngomong lagi, Edis begini, Edis begitu. Giliran disuruh Ya, Mardi, Anda Muslim atau Kristen, Bang? Muslim. Nah, kalau Muslim nanti dulu ya, Bang ya. Kita mau diskusi nih membuktikan kesesatan Edis nih. Kalau Muslim, kalau kalian tuh penyembah Muhammad ya, nanti dulu ya. Tuhan kalian yang Muhammad itu kalian urus dulu. Nah, nanti kita kasih yang Muslim dulu ya. Oke, sorry ya Bang Mardi ya. Nanti kita pilih kesempatan.
Kita kasih naik ada kan nggak ada yang naik dia kan. Berat ini. Eklesia. Ya coba nih. Ini khusus yang Kristen nih. Giliran Kristen diundang datang, hilang. Ya, Eklesia, silakan. Ya, selamat malam. Kristen ya, Bang ya? Kristen, Bang. Oke, silakan. Anda pro atau kontra dengan saya? Ingin membuktikan kesesatan Edis TV atau datang kemari malah membela-belain saya? Pro dengan kontra, Bang. Pro dengan kontra. Nggak jelas berarti Bang, Abang ini. Bang, saya sudah nonton live-nya Bom katanya Abang diundang, Bang, ke ininya. Katanya dia tidak blokir Abang di live-nya. Dia live di tempat siapa? Bom, Bang. Live tadi, Bang. Live di tempatnya Bom. Iya. Gimana Ya, teman-teman? seru, Bang. Apakah katanya suruh di sini? Ada berapa yang nonton di sana, Bang? 500-an, Bang. 500 pun saya klarifikasi terus nanti kerja saya, Bang. Kalau cuman Bang, ini Bang masukkan juga dulu, Bang, apa namanya, itu Bang biasa kena pembatasan di komen itu, Bang, sering ada ini, Bang, apa namanya, kayak gambar-gambar tidak pantas tuh, Bang, di komen situ, Bang. Iya, besok kita blokirin orang-orang itu satu persatu, Bang. Hari ini belum sempat, Bang. Gini aja, Bang. Nggak bisa gabung di ini. Begini aja, Bang. Gini, bukannya saya tidak mau ke channel dia. Cuma nanti kalau 500 orang, nanti besok saya klarifikasi lagi, Bang. Di sini aja lah yang 7.600 ini. Mana? Oh iya, Bang, nanti saya ini lagi, Bang. Coba kasih tahu dia ya, oke? Oke? Baik, terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Saya turunkan ya. Ayo, silakan yuk. Kita tunggu. Saya pengen diluruskan nih untuk orang-orang yang menyatakan bahwa saya itu punya pandangan yang sesat. Nah, silakan. Mardaup Silalahi. Ya, silakan. Mardaup Silalahi. Halo, Mardaup Silalahi. Ya, oh, putus-putus. Itu Silalahi. Halo. Salam itu, salam. Selamat malam, puji Tuhan. Selamat malam. Ya. Ya, itu naik ke sini mau membuktikan. Oke lah, kalau mendukung langsung saya turunkan ya. Terima kasih. Jelas. Baik, kalau mendukung langsung saya turunkan ya. Terima kasih, terima kasih. Kalau mendukung langsung saya turunkan ya. Baik, ya silakan. Tidak ada. Bom sudah kita tunggu-tunggu, udah 7.800 orang menanti di sini. Tapi si Bom tidak nongol. Saat kita telepon, tapi nggak bisa saya telepon karena HP-nya saya pakai live. Saya pakai live ini HP. Gimana teman-teman? Les mana? Coba les mana? Halo Lesmana, shalom Lesmana. Selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu ya Bang ya. Abang kesini mau membuktikan kesesatan saya atau gimana? Enggak Bang, saya pro sama Bang. Cuman mau sarannya aja PK aja sama Pak Bombong itu. PK aja gitu. Boleh, silakan. Kasih tahu aja sama dia, ayo. Oke. Makasih Bang. Sama-sama, saya turunkan ya Bang ya. Oke. Shalom. Gimana nih teman-teman? Menurut teman-teman bagaimana? Ketika saya bilang Yesus hamba, saya disalahin. Susah nih. Ketika saya bilang Yesus waktu di bumi raja, disalahin lagi. Ketika saya bilang penyaliban Yesus, kehendak untuk menyalibkan Yesus itu rencana setan, rencana iblis, disalahin lagi. Gimana teman-teman? Terus saya bilang Yesus punya Tuhan, disalahin lagi. Gimana? Tapi semua yang saya ngomong itu pasti lagi waktu saya diskusi sama Muslim, teman-teman. Pasti konteksnya pas saya lagi diskusi sama Islam. Dan pasti orang-orang yang ngomong saya itu pasti lagi nggak nonton. Pasti. Waktu saya menyatakan penyaliban Yesus itu adalah rencana jahat iblis,
atau rencana setan, rencana iblis, saya lagi ngomong sama Uncop, Bom tidak nonton. Nah, cari panggung. Nah. Waktu saya ngomong Yesus punya Tuhan, sama Muslim juga itu, debat sama Muslim juga, dan ia mengiyakan saya itu. Dia lawan debat saya itu mengiyakan bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Tapi juga nggak nonton juga. Semuanya ini. Coba silakan. Bang Saragi, coba silakan Bang Saragi. Oh, nampak namanya ini Muslim ini, Bang Saragi ini. Ya, Bang Saragi, Muslim Bang. Muslim, Pak. Muslim. Kita sayang sekali nih Bang, kita lagi mau diskusi sama pengikutnya Bom ini. Iya Pak, apa aja sama Bom aja Pak lah PK. Biar kami tonton di bawah. Ya gimana caranya orang dia nggak kesini? Kalau dia live di sana ngomong sama ini ya nggak bisa lah. Coba saya cari tahu dulu ya, saya turunkan dulu bentar ya. Saya lihat dulu tombol PK-nya. Ini saya bisa lihat dia di sini live yang nonton 928. Tapi tombol untuk invite-nya itu mati, nggak bisa dipencet. Gimana teman-teman? Saya sudah coba ini mau fokus begitu ya, fokus sama tujuan channel ini didirikan. Yaitu apa? Supaya kita meluruskan fitnahan orang-orang ya, oknum, kita nggak bilang semua ya, oknum-oknum orang-orang Islam. Tetapi dalam perjalanan saya bertemu dengan orang-orang Islam ini, berdebat atau berdiskusi dengan orang-orang Islam ini, ada saja gitu orang-orang Kristen ini yang menjadi batu sandungan bagi saya, ganggu pekerjaan saya, ada saja begitu. Dan banyak orang meminta, dan banyak juga orang meminta untuk tidak ditanggapi. Banyak orang minta supaya ditanggapi, ada juga yang meminta untuk ditanggapi, untuk tidak ditanggapi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa, malam hari ini saya coba ini untuk menanggapi. Silakan. Mana nih? Ayo kita turuti mau mereka. Nanti ngomong lagi mereka di belakang. Giliran kita undang tidak datang. Rudi Iskariot nggak datang kan? Banyak alasannya. Kalau diundang nggak datang. Nanti kalau nggak diundang ngomong-ngomongin saya di belakang. Kemarin itu kan sudah saya bilang sama teman-teman, Bang, janganlah kau turutkan derajatmu menghadapi Rudi Iskariot, menghadapi Bom. Biarlah kami yang menghadapi. Nah, kalian saya suruh menghadapi, kalian tidak datang. Atau jangan-jangan kalian mau datang diturunkan. Laitri Bargon. Ya, silakan, Laitri Bargon. Ya, Laitri. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, silakan Laitri. Anda ingin membuktikan kesesatan Edis TV? Edis TV tidak sesat, cuman saya mau bertanya tentang hamba itu. Oke, silakan. Tentang yang Abang Edis bilang, Yesus itu hamba Bapa di sorga. Bukan saya yang bilang itu, Laitri. Yang bilang Yesus hamba Bapa di sorga, hamba Tuhan itu bukan saya, tetapi Alkitab kita. Ada Alkitab di situ? Begini Bang, memang semua yang Abang katakan itu sesuai Alkitab dan sesuai logika pikiran manusia. Tapi saya tidak terima itu, mungkin karena saya tidak tahu ya. Coba Abang tunjuk satu ayat di mana Yesus itu hamba Bapa di sorga. Oke, baik. Ada Alkitab di situ ya, Kak Laitri ya. Ada. Oke, coba ambil dulu Kak. Sudah pernah Kak Laitri membaca Alkitab itu sampai selesai Kak? Belum. Makanya itu saya mau tanya dan mau dengar. Baik, belum pernah. Gak apa-apa lah, kita maklumi ya. Biasanya orang yang belum pernah baca sampai selesai, atau baca selesai baru sekali.
Coba buka Matius pasal yang ke-12. Janji dulu, jangan naksir kau. Nggak akan pernah naksir karena aku udah hapus dosa itu hanya teori, belum ada pembuktiannya. Kan tadi udah tak bukti. Masih nanti Sudah tak cerita. belum terbukti, hanya sekedar janji-janji. Kalau ternyata abang kena prank bagaimana? Oh enggak. Kalau di sini udah. Kalau di kita udah mantep Kak, jaminan 100%. Lah jaminannya apa mas? Sedangkan apakah Allah terbukti maha pengasih maha pengampun, kamu nggak bisa jawab. Ada actionnya yang secara real. Nggak bisa jawab kamu mas. Kalau aku jawab pakai dalil ataupun ayat, Kak Mikana juga nggak bakal percaya. Bukan masalah tidak percaya atau tidak, tapi dalam diskusi ini kamu itu pakai data, bukan asumsi gitu loh. Lah itu pakai data tadi, yang orang puasa itu pakai data. Lah nggak ada datanya bang dalam kitabmu. Ada yang berpuasa di bulan Ramadan, lalu setelah dia meninggal dia masuk surga. Nggak ada datanya kamu sampaikan. Oke. Teman-teman yang di bawah yang lagi pegang HP atau Quran, boleh nggak ditunjukin ke Kak Mikana ayat berapa yang tentang puasa? Di ayat berapa coba? Katanya nggak ada di Quran. Nggak ada itu saudaraku. Nggak usah kamu capek-capek nanya di bawah. Ada, kita harus melibatkan orang di bawah Kak, karena yang di bawah itu saksi. Buktinya nggak ada yang Kak jawab Mikana. tuh. Ada katanya Al-Baqarah 183. Coba Kak Mikana buka tuh. Terus ditunjukin ke kamera Kak Mikana. Ini sayang aku nggak pegang HP 2 aja, jadi susah ini Bu. Cuma aku kan punya akal, jadi ya cuma pakai akal aja. Baca sendiri saudaraku. Terjemahannya aja baca. Wahai orang-orang yang beriman, jangan oh ya kok nggak kelihatan. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di mana di sini ada orang ketika selesai berpuasa dia masuk surga? Kan yang saya tanya itu. Iya, kan ada lagi itu di bawahnya. Terus jangan sampai pedot-pedot. Ya udah kamu baca sendiri aja. Nah, itu kan banyak tuh. Nanti kami pelajari, dilihat. Nanti kalau ada ya berarti ucapanku benar, kalau nggak ada berarti Quran yang nggak ada benar, bang. Gitu. Ada. Yang saya tanya, siapa yang pernah dimasukkan ke surga sebagai bukti bahwa Allah sudah menghapus dosa umat Islam? Nabi Adam kan pernah dimasukin ke surga kan? Hah? Nabi Adam. Kok Adam lagi katanya? Tuh kok berarti kami kan nggak percaya Nabi Adam. Adam itu yang menciptakan Bapak Yahweh Yesus Hamasiah. Lah, Iya. kok kamu ketawa? Iya. Kalau Adam diciptakan oleh Allah, lalu kenapa kitab suci ini yang pertama sekali memberitahu ke dunia ini bahwa Bapak Yahweh lah yang menciptakan Adam? Lalu Terus Taurat gimana?
beribu-ribu tahun kemudian ada muncul suatu kitab menjelaskan tentang Adam. Padahal ini sudah pertama sekali memberitahu tentang Adam. Itu yang dipegang kami karena perjanjian baru atau lama sih? Itu kira-kira apa, saudaraku? Contohnya gini, ketika engkau menciptakan ya lagu, liriknya seperti ini. Engkaulah kekasihku Mikana, aku rindu padamu Mikana. Jelek banget tuh. Terus, iya terus kan, 5 bulan kemudian aku juga nih nyanyi, engkaulah kekasihku Mikana, ya kan? Artinya saya kopas, saya copyright dari hasil karyamu gitaris, paham kamu? Kalau saya tanpa izin nih memberitahu aku nyanyikan dulu lagumu ya gitaris, itu namanya copyright, hak cipta ya, mengambil hak cipta orang. Paham kamu saudaraku? Lalu kitabnya orang Yahudi gimana itu, Bang? Nah kan orang Yahudi yang pertama sekali memberitahu ke dunia ini bahwa yang jangan naksir kau. Kata arti hamba itu kan bagi saya itu rendah, sedangkan Oke, baik, berarti Tuhan Yesus jangan jadi hamba Bapa di surga ya. Karena rendah itu, oke? Ya udahlah. Berarti besok kalau misalnya Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, kita harus bilang lah sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukan. Masa kau menjadi hamba Bapa di surga, rendah dirimu. Rendah dirimu. Jangan lagi kau jadi hamba Bapa di surga, Tuhan Yesus. Jangan. Besok harus kau lawan itu Bapa di surga itu. Ayo, kita lakukan pemberontakan kepada Bapa di surga. Ayo, kita berontak sama Bapa di surga. Ayo. Masa kita mau jadi hamba Bapa di surga? Rendah kau Yesus, rendah. Rendah. Bukan begitu maksud saya. Terus gimana? Itu kan saya bilang saya tidak menemukan ayat ini. Terus? Jadi saya tadi tidak menerima yang abang bilang Yesus hamba. Oke, karena baik. Saya tidak tahu dengan ayat ini. Baik, seandainya begini. Seandainya Kak Laitri menjadi Maria atau Marta, termasuk murid-murid Tuhan Yesus yang perempuan. Oke? Kan murid-murid Tuhan Yesus kan 12. Tapi ada juga yang perempuan-perempuan kan? Tahu nggak? Jangan-jangan nggak tahu lagi. Tahu nggak? Tahu? Tahu. Tahu, oke. Ketika Anda misalnya, bayangin berjalan bersama-sama Tuhan Yesus, bersama dengan Rasul Petrus, Yohanes, dan teman-teman. Lalu berbisiklah begini sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, apakah engkau hamba daripada Bapa di surga? Iya. Rendah kau. Nggak mau aku sama kau. Kau pun hambanya, ngapain aku ikut-ikut kau? Bagusan aku ikutin Bapa di surga, ngapain aku ikut-ikut kau? Atau bilang begini, Tuhan Yesus, iya. Apakah engkau hamba daripada Bapa di surga? Apakah kau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dia? Iya. Rendah kali kau. Nggak usah aku ngikutin kau, ngapain? Kau pun hambanya, ngapain? Ngapain? Gitu kan? Atau gimana? Begini loh Bang. Gimana? Karena kan Yesus kan pernah, Tuhan Yesus juga kan pernah ngomong, Bapa dan aku satu. Oke, baik. Bapa dan aku satu. Baik. Itu artinya kalau Bapa dan aku satu, sebentar. Kalau Bapa dan aku satu, berarti artinya adalah Yesus juga Bapa. Yesus juga Bapa. Baik. Berarti saya juga Bapa ya. Kita juga Bapa di surga. Sebentar. Bentar. Karena roh Bapa kan tinggal di dalam Dia. Makanya itu Dia berkata, makna arti dari perkataan itu kan Bapa dan aku satu. Baik. Berarti kan roh Bapa itu kan di dalam diri Dia. Berarti Dia sendirilah Bapa itu juga. Coba buka Yohanes pasal 17. Jadi teman-teman, kita begini teman-teman ya, orang-orang Kristen yang seperti ini jangan kita katakan sesat ya teman-teman ya, jangan. Karena apa? Karena tingkat pemahamannya baru sampai di situ. Begitu. Yang makanya sebenarnya saya bilang begini teman, yang terpenting dan terutama adalah kita melakukan firman Tuhan. Masalah kita tidak sanggup memahaminya, itu nggak jadi soal kok. Begitu. Makanya saya itu tidak pernah mempermasalahkan. Mau Anda Oneness, Anda Tritunggal, Anda apapun denom Anda, saya nggak pernah mempermasalahkan. Berarti hanya tingkat pemahaman saja Anda yang belum sampai. Karena itu teman-teman, bagi saya, ya dia itu ya mohon maaf ya, pemahamannya masih zong. Tapi saya tidak mengatakan dia sesat, enggak. Langsung masuk neraka, enggak. Kalau dia mengasihi Tuhan Yesus dan melakukan perintahnya, tetap dia itu adalah orang yang diselamatkan. Masalah dia bilang Yesus adalah Bapa ya, karena belum nyampe aja. Ngapain sih kita sesat-sesatin? Oke, Yohanes pasal 17. Sebentar, Yohanes pasal 17 sudah ketemu? Yohanes pasal 17. Oke, sudah.
Oke, saya potong sedikit kakak abang Oke, ya. silakan. Begini loh bang, setiap orang punya pikiran, punya tanggapan itu berbeda-beda. Betul. Makanya kan tidak saya katakan sesat kan. Saya hanya mengatakan belum sampai pemahamannya. Saya tidak bilang sesat. Oke, 17 udah? Yohanes 17? Iya. Oke, Yohanes 17. Kita mulai dari ayat yang Sudah ketemu ya? Sudah di situ ya? Oh ya, ada berapa itu? Oke, kita mulai dari ayat yang ke-21. Coba yuk. Oke. 20. Kita mulai dari 20. Yuk. 20. Bukan untuk mereka, ini saja aku berdoa. Siapa yang berdoa di situ? Sebentar, biar kita nggak kehilangan konteks. Siapa yang berdoa di situ? Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau. Ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Terus dua-duanya? Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke, saya baca ulang ya. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Oke. Berarti kita menjadi satu nggak? Ya, menjadi satu. Nah, berarti kita menjadi Bapa di surga ya? Bukan begitu loh Bang. Gimana? Tadi katanya Tuhan Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Bukan, kita ini berkata dulu tentang Tuhan Yesus berkata Bapa dan aku satu. Terus? Maksud perkataan Bapa dan aku itu satu kan berarti kan Yesus itu turun ke dunia, dia memang sebagai manusia, tapi sebenarnya di dalam roh dia itu kan Bapa. Dia hanya berbadan berwujud manusia. Yang sebenarnya itu kan dia adalah Bapa sendiri. Oke, berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga. Kan begitu, kan maksud perkataan Bapa dan aku satu. Oke, baik. Berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, ya Bapa, janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Berarti Tuhan Yesus sedang berdoa kepada dirinya sendiri ya? Bang, di situ dia kan sebagai manusia loh Bang. Tadi katanya Yesus adalah Bapa itu sendiri. Begini loh Bang, dia berdoa itu, dia menunjukkan itu. Oke lah, masalah itu nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah. Masalah dia menunjukkan kerendahan nggak apa-apa. Dia berdoa kepada siapa? Bukan begini Bang, dia berdoa, dia mengalah itu dia menunjukkan kerendahannya supaya kita. Iya, nggak apa-apa lah, saya setuju dengan itu. Oke lah, saya ikutilah, saya nggak apa-apa. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa itu kan kepada Bapa. Bapa itu dirinya sendiri. Iya, sebenarnya dia lah Bapa itu. Berarti dia lagi berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan begitu. Dia itu berdoa supaya kita juga mengikuti apa yang dia lakukan. Iya, itu saya setuju. Supaya kita mengikuti apa yang dia lakukan. Tetapi kepada siapa dia berdoa? Soal kepada siapa yang dia berdoa itu saya pun kurang mengerti itu. Kalau tidak mengerti, bolehkah Anda mengajar? Saya cuman Bang, bukan saya mau mengajar, saya cuman bertanya sama Abang. Gini aja Kak, gini. Saya mau coba dulu. Bidang Kakak ini apa ini? Keahlianmu apa Kak? Hal yang paling yang Anda pahami apa ini? Bidang pekerjaanmu apa ini? Saya mau nanya dulu. Maksudnya keahlian apa? Tangga. Ahli dalam bidang apa ini? Ibu rumah tangga lah, ahli dalam bidang ngurus anak. Ngurus anak, oke. Udah pengalaman ngurus anak ya? Udah. Oke, pengalaman ngurus anak, bla 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 segala macam, ngerti cara begini ya gitu. Kira-kira kalau ada orang yang nggak pernah ngurus anak, nggak ngerti cara ngurus anak, terus ngajarin Kakak gimana kira-kira? Pantas nggak kira-kira? Saya terima di mana saya salahnya, tidak masalah. Baik. Apalah ya, kita turutin. Jadi menurut Anda, kalau orang belum pernah baca Alkitab sampai selesai belum pernah, tadi begitu kan pengakuannya kan?
Belum pernah kan? Bukan loh Bang, maksud saya tadi begini Bang. Saya cuma mau bertanya kepada Abang. Maksud kata tadi kan Yesus hamba. Terus itu kan saya bertanya juga, bilang sama Abang kan Yesus juga berkata Bapa dan aku satu. Jadi saya pun aku satu. Oke. Kan di situ juga dibilang mereka supaya kita satu. Bahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus berkata supaya mereka menjadi satu sama seperti kita yang adalah satu. Supaya mereka menjadi satu dengan kita. Berarti mereka murid-murid yang satu, yang menjadi satu dengan Bapa dan Yesus, berarti mereka juga Bapa di surga ya. Kan begitu logikanya. Kan ini loh. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Berarti ketika itu dikatakan seperti itu berarti orang-orang tersebut juga adalah Bapa di surga gitu ya. Logikanya kan begitu, benar? Betul? Iya. Oke, mantap. Ya, mantap. Oke lah, saya cuma berpesan begini. Setidak-tidaknya baca dulu Alkitab 1 kali atau 2 kali. Oke, nah kalau sudah baru naik panggung ya. Jangan begini. Jangan belajar main tinju 2 jam, kemudian naik. Sini Mike Tyson, sini. Gua hadapi kau sini. Jangan begitu, loh, jangan terlalu besar nafsu untuk berdiskusi, tapi belajar belum ya. Semua yang Abang bilang itu saya setuju. Cuman yang satu yang saya tidak setuju itu. Yang mana? Itu tadilah. Yang mana? Yesus hamba. Oke, baik. Baik, Yesus hamba Anda tidak setuju. Sudah jelaskan semua ayatnya. Oke. Baru saya kan agak mengerti sedikit. Sekarang sudah menerima. Sekarang sudah menerima Yesus sebagai hamba? Hamba daripada Bapa di surga? Iya, sudah menerima, tapi saya kebingungannya begini juga. Makanya saya tidak menerima juga yang Abang bilang karena Yesus bilang Bapa dan aku satu. Di situ aku bingungnya. Kan dibilang juga bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga menjadi satu, sama seperti menjadi satu dengan Bapa dengan Yesus. Iya, sedangkan Abang bilang tadi Yesus berdoa kepada gini aja dah. Di dalam Alkitab ada kata begitu. Kemudian laki-laki tersebut akan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu. Pertanyaan saya, ketika suami istri menjadi satu, apakah istri itu adalah suami? Tidak. Ya itu maksudnya menjadi satu. Maksudnya menjadi satu persekutuan. Berkumpul bersama Bapa di surga. Begitu loh maksudnya. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Ya bukanlah. Kalau Yesus adalah Bapa di surga, berarti ketika Yesus disalibkan, berarti Bapa di surga juga ikut disalibkan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, berarti berdoa kepada dirinya sendiri. Gitu loh. Tapi maksudnya, kalau dipikir ya Bang. Maksudnya tapi satu kalau itu. Dipikir pakai logika yang dikatakan Tuhan Yesus ini seperti itu yang saya pakai logika kan? Bukan, itu karena kurang sering baca. Karena kurang sering baca Alkitab. Bukan Bang, bagi pikiran saya, logika saya seperti ini. Bapa dan saya satu itu maksudnya kan begini. Bapa itu memang ada di dalam rohnya. Betul, kalau itu betul. Tapi dia kan manusia. Dia turun ke dunia sebagai manusia. Jadi dia berdoa itu menunjukkan ketaatannya, kerendahannya supaya kita manusia ini. Tadi katanya nggak boleh menunjukkan ketaatan dan kerendahannya. Kan jadi hamba. Kok hina kali kau bikin Tuhan Yesus jadi hamba? Jangan. Nanti kalau bilang Tuhan Yesus kan hamba, jangan bilang Yesus berdoa. Hina dia nanti, jangan. Bang, dia berdoa itu kan. Dia berdoa itu supaya kita manusia mengikuti apa yang dia buat. Jadi dia berdoa hanya suruh manusia mencontoh aja. Dia nggak sungguh-sungguh berdoa ya? Ya itu harus dia lakukan supaya manusia juga melakukan apa yang dia lakukan. Iya, berarti ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berdoa benar betul-betul berdoa atau hanya pura-pura saja biar orang ngikutin gitu? Dia itu betul-betul berdoa. Sebenarnya dia bisa juga nggak berdoa. Karena dia Tuhan sendiri. Tapi kan dia harus berdoa supaya manusia itu melakukan apa yang dia lakukan, rendah hati. Tuhan Yesus itu rendah hati supaya manusia. Jadi seharusnya Tuhan Yesus nggak usah berdoa ya? Ya. Seharusnya dia nggak usah berdoa, dia melawan semua, bisa juga kan? Dia melawan yang penyalipan itu. Tapi mantap, dia tidak mau melawan. Ya udahlah. Mudah-mudahan besok
Oke, mudah-mudahan besok ketika Tuhan Yesus datang, atau seandainya dulu ketika Tuhan Yesus datang, harusnya dulu Kak Laitri bilang, Tuhan Yesus, ngapain lah kau berdoa-berdoa ikutin Bapa di surga? Kau udah Tuhan kok, ngapain? Kau kan Tuhan, ngapain kau ikuti-ikuti yang satu itu? Gitu. Itu aja lah besok bilang ya. Oke lah, kita kasih kesempatan yang lain, oke? Oke, makasih Bang. Oke, baik, sama-sama. Tetap semangat. Ya, ya. Ya, itulah kurang lebih ya saudaranya Bom-Bom ya, kawan. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Mana Bom-Bom? Nggak ada di sini, nggak ada. Bom-Bom tidak ada, teman-teman. Kalau ada, dia pasti saya naikkan. Oke, coba ketik lagi di bawah. Saya mau kontra. Coba siapa? Ada teman-teman yang ada mau kontra, coba. Silakan, coba. Yang kontra, coba biar saya naikkan. Oke, coba ya. Kita kasih naik ada... Suwanto Theo, coba Susanto Theo. Oh, ini kan kalau Susanto Theo kan yang Buddha kemarin. Aduh, Bang. Ini kita lagi mengundang yang ini dulu, Bang. Mungkin kita lain kesempatan ya, Bang ya. Mohon maaf ya, Bang ya. Halo, Bang. Halo? Oke, dia tidak dengar. Oke, kita mohon maaf ya, Bang ya. Bang Susanto Theo, kita kasih kesempatan dulu kepada yang lain ya. Dia yang Buddhis kemarin itu. Coba kita kasih naik ada suara besar di kandang. Coba besar di kandang. Walaupun namanya nggak asli tapi dia udah ngomong nih. Saya mau naik katanya. Bapak. Ya, besar di kandang. Silakan nyalakan kamera dulu. Kenapa sih namamu kok besar di kandang? Kenapa kamu nggak pakai nama aslimu? Ah, namamu pun aneh loh, besar di kandang. Oke, saya tanya dulu Bang, abang Muslim atau Kristen? Muslim Bang, Muslim. Kalau Muslim sembuh dulu dari nyembah Muhammad ya. Anda berhenti dulu nyembah Muhammad, baru naik ke sini. Nah, berhenti dulu nuhanin Muhammad. Ganti dulu Tuhanmu, jangan Muhammad ya. Oke, kita kasih naik ada suara kebenaran. Coba ayo, suara kebenaran. Mana nih yang tiap hari ngomong-ngomongin saya di belakang nih? Ayo. Kesempatan dong. Selamat malam Bang Edis. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera dulu Bang. Suara kebenaran. Saya mohon maaf, saya nggak bisa nyalakan kamera. Sebentar, Bang. Anda pro dengan sebentar Bang. Anda pro dengan saya? Saya pro dengan Bang Edis. Oke, baik, saya turunkan. Mohon maaf Bang. Mohon maaf. Di sini kalau pro saya. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan
kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang. Ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara. Dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian
kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45. Alah guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye-bye teman-teman. 17 Agustus 45.